Halo, balik lagi sama gua, Purwadi. Kali ini kalian ada di segmen Mantor, ngobrol bareng anak motor. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau ngobrol sama salah satu tokoh yang bisa dibilang cukup banyak lika-liku di jalannya. Siapa dia? Kita panggil Om Temi Himawan. Ini dia orangnya nih. Halo Om. Halo bro. Sehat? Alhamdulillah. Gila. Apa kabar? Halo bro. Perkenalkan Om Temi. Temi Biji. Jadi kalau nanti gue manggil dia Ji itu bukan karena dia udah melaksanakan ibadah haji, bukan. Biji. Sekarang tinggal di Sekarang di Ciawi. Ciawinya lebih tepatnya di Saya di daerah Tapos. Sesepan ya. Belum Tapos ke atas. Tapos ke atas pasti ya. Ini masih Sesepan lah. Sesepan, benar. Om Temi ini dia itu rumahnya di Sesepan, tapi kerjanya di Kuningan, Menteng ya. Di Jalan Sabang ya. Ya. Lahan Tamrin lah ya. Nah, Menteng Pak, bisa. Berapa jam itu Pak berangkat? Kalau zaman sebelum pandemi itu sekali berangkat itu sekitar 3 jam lah. 3 jam Perjalanan. Pak, dari rumah sampai Setengah 6 Kuningan. dari rumah nyampe kantor setengah 9. Bagus. Itu pas zaman sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, oke. Kalau sekarang karena pandemi, Banyak. rata-rata kan kantor juga ada yang WFH, WFO. Oh. Gue juga sebenarnya sama, 3 hari di kantor WFO, 2 hari. 2 hari di rumah. Nah, di kantor pun rata-rata 2 shift kan, Yes, benar. shift pagi sama shift agak siang, Siang. pulangnya agak malam. Jadi otomatis kondisi lalu lintas juga lebih losong, lebih kosong. Sekarang rata-rata sih berangkat 2 jam lah. 2 jam. Oke. Cepet banget udah 2 jam. Iya, kalau orang normal bawa motor nggak mungkin 2 jam juga Pak. Sesepan Menteng, gila lu. Nah, terus selama lu kelongkar di kantor, motor yang lu pakai apa nih Om? Gue saat ini pakai TVS Apache. 160? 180. 180. 180. Ke motor kuat juga ya? Alhamdulillah sih iya ya. Walaupun nggak ngira ya awalnya. Iya. Nah, sebenarnya awalnya tuh cuma karena Meragukan. ragu aja. Cuma waktu itu kan gue awalnya pakai pulsar tuh. Iya benar. Ya bukan mau. Emang ada perbedaan kualitas menurut lu? Ah, Gak apa-apa Mbak, masukin aja Mbak, santai. Mbak. Saat ini gue mau introduce dulu, gue lagi ada di Parung Kuda. Mbak, say hi dulu Mbak. Di Parung Kuda. Villa Kuda. Kok Villa Kuda. Warkop Villa Kuda. Oke. Ini kiranya belum Mbak? Oke. Ini Om Temi, makasih ya Mbak. Om Temi pesen soda gembira, gua kopi aja. Karena gue selalu dengan kegembiraan. Oh iyalah, lo mau nangis, mau teriak, mau apa emang orang peduli? Ya nggak ada yang peduli, hidup lu sendiri. Lo happy aja nggak lo? Benar. Baik lagi tadi motor. Iya. Menurut lu Gini. build quality-nya bagus nggak sih TVS itu? Gue tidak di endorse Aha. TVS, tidak di endorse siapapun. Ngomong build quality, mungkin dari orisinil motor tersebut 70% oke. 70%. 70% oke. 70% tuh include mesin nggak? Include mesin. Oke. Jadi 30%-nya itu harus memang disesuaikan karena memang Karakter si pemotor. bukan karakter ya. Gue bukan insinyur, kenapa? Tapi dengan pengalaman kita berkendara kan tahu kelemahannya ini. Contohnya kayak apa aja kelemahannya di kopling. Yes. Carilah bagaimana koplingnya supaya enak dan kuat. Tahan lama. Nah, setelah dapat dengan merek punya motor Jepang, alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini gue tidak pernah ganti lagi plat kopling. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun seharinya minimal 150 kilo. 150 kilo. Sekarang motor gue ada 135.000 kilometernya. Oke. Nah itu
2 tahun lah, kira-kira berapa kilo tuh gue pakai. Tangan pertama tapi lu kan? Tangan pertama. Motor turun Dari sebelum. baru 2014. Gila. Terus lo? Itu Ya banyak. Kelistrikannya juga. Kelistrikannya cengeng nggak hitungannya? Kalau bukan cengeng, cuma dia kan AC. AC oke. AC DC. Jadinya untuk headlamp, lampu belakang itu AC, rem, sen, sama kayak UG3 lah. Kayak pulsa. 200 UG3 sama 180. Hanya kalau kita pakai tambahan-tambahan, misal kayak lampu tembak atau apa, setelah tahunnya kalau pakai voltmeter tuh dropnya jauh banget dari 13.7 standarnya, itu bisa sampai ke 9 atau apa. Lu ngakalinnya gimana tuh? Gue langsungin kaki, tapi pakai switch sama pakai sikring sendiri. Termasuk lampu rem. Oke. Lampu rem juga dulu kan kelemahannya dia, LED-nya sering putus, gue sampai 3 kali ganti lampu rem yang LED. Lumayan harganya cuma ratusan lah ya. Iya, sebaris. Akhirnya gue pakai punya saudaranya TVS Max. TVS Max itu Bola konvensional. bola konvensional. Tapi dengan plug and play sama, karena apa? Lampu belakang TVS Max itu adalah lampu belakangnya Apache zaman dulu sebelum dia model pakai yang LED. Jadi ya sama aja, bodinya itu sama, tinggal plug pakai. Oke, beda di sistem lampunya aja. Nah, itu lampu itu juga gua akalin, lampu malamnya tetap nyambung ke kontak, dia pakai AC, tapi lampu remnya itu gua bikin jalur sendiri langsung ke aki pakai switch. Alhamdulillah sampai sekarang Awet. aki gua awet, motor gua juga nggak ada masalah. Gitu. Karena Terus kan nih, motor sejelek apapun motor, sebagus apapun motor, ya itu motor lo. iyalah. Kalau lo banyak duit, ya lo tinggal ganti lah seenak-enak lo. Nggak suka nih motor, ganti, ambil motor lain lebih enak. Sampai kapan? Iyalah. Karena setiap motor pasti ada plus minus. Titik lemahnya juga dia punya. Nah, makanya gue bilang tadi gimana caranya gue bisa punya motor yang sesuai karakter gue. Plusnya gue ambil, minusnya gue ganti. Oke. Nah, baru ngomongin karakter lu tuh lebih kayak gimana? Gue karakternya mungkin susah ya betul. Karena kalau yang kenal gue pasti udah tahu nih anak setan nih gitu. Makanya Iya. dipanggilnya Kalau setan gua merah, kenal, ngapain gue interview? Kalau mereka kan nggak tahu lu. Sebenarnya nggak juga sih. Iya. Mungkin gue lebih cenderung adalah mungkin ya sedikit gue suka speed, tapi bukan high speeder, dalam artian gue bukan tipe Gua selalu kenceng lah. bukan selalu kencang yang pembalap racer atau apa gitu, gue enggak. Tapi memang gue tidak bisa berkendara pelan, dan gue memang agak sedikit ekstrim lah gaya bawanya lah ya. Ibarat kata ya mungkin yang banyak yang kenal gue beberapa kali mungkin mikir kalau jalan jangan nama, tapi kalau ada yang mau touring, lo yakin lo mau jalan sama setemi gitu? Lo yakin lo bisa ngikutin? Lo banyak, kalau gue mikir gue biasa aja gitu. Karena gue orangnya yang ngikutin orang, gue sama lo touring nih. Karakter yang Ah, bawa kayak gimana? Gue biasanya gue di depan cuma gue nunjukin nih jalannya lewat sini kalau lo belum pernah jalan ke situ. Tapi udah aja, gue akan ngikutin gaya lo, bawa lo gimana? Lo bawa gila, gue ikutin gaya lo gila. Gue bawa santai, gue bawa santai. Jadi motor lo butuh yang akselerasi atau yang stop speed sebenarnya kalau lo nih? Kalau gue lebih cenderung butuh motor yang middle. Gitu. Oh, jadi dua-duanya tercover. Ya, gue suka yang torsinya gede dan endurance-nya, kekuatannya yang nggak gampang, nggak yang tahan panas. Oh, Maksudnya gitu. Tapi lo high speed kan sampai 140 tuh, mau di mana? nggak nyampe Pak Jakarta. Yang Bisa ada, sih kemarin yang pas ada, masuk. yang ada ntar gue badung-badung masuk ke jalan layang dalam macam kayak yang lain-lain tuh Sunmori. Oh, iya. Gue mah gak kayak Bener, gitu. bener. Ibarat kata yang normal-normal CP20, CP30 maksimal misalnya. Itu kalau bener-bener jalan Kalau yang bentuk memungkinkan. mungkin kan ya. Ah. Don't try this at home. Iya, emang orang gila nih. Tapi kalau normal ya CP10 lah kayak gitu. Masih standar lah. Ya tapi kan yang dibutuhkan, Disesuaikan sama kondisi motor. yang gue butuh lebih ke arah torsi. Gimana caranya gue ketemu Stop and go-nya. Stop and go-nya. Oke, mungkin bahasanya itu ya. Stop and go. Oke, gue torsi lah kalau dibilang ya. Kalau boleh kurang paham. Nah, makanya gue lebih prefer motor 1 silinder. Oke. Karena gue kejar torsi. Terus kalau lu nih kan jarak minimal banget 150 kilo dia sehari jam Sampai kerja ya. hidup ya? Makan sama minum. Oke. Nah, 150 kilo sehari. Lo itu apa yang lu persiapin buat perjalanan sejauh itu? Siapin. Ya itu maksudnya riding gear atau dari motor. Minggu lalu gue ketemu sama namanya Enric Lang.
Kalau tahu ya, dia Hendrik Elang itu adalah salah satu bikers juga yang akhirnya dia memutuskan untuk membuka layanan semacam delivery service, tapi one day service. One day service. Jadi lo browsing aja namanya Hendrik Elang. Hendrik Elang. Ya, nanti gua tulis di sini nih. Kalau perlu jadi konten lo selanjutnya tuh. Boleh. Nah dia tuh pokoknya tukang belalang buana lah. Itu lebih jauh lagi. Motornya dia ADV. ADV yang X ADV apa ADV? X ADV. Dia bikin status di Facebook gue, ngepost dia bilang, "Om lo mau touring apa mau kantor sih?" katanya. Ledingginnya lengkap banget. Oke. Di kantor pun gue diledekin Robocop. Karena gue itu helm tuh half face pasti. Helm half face pasti. Jaket gue Half face. Hah? Half. Enggak, helm full face pasti. Sorry, Dia bilang half face. full face. Oke, terus Full full face. face. Oke. Full face, jaket juga gue jaket walaupun jaket harian gue cari yang Four agak season? tebel. Enggak. Ya model-model agak tebel lah gitu. Dulu sering pakai jaket touring, kayak Kontin, yang apa, Alambir dan lain-lain gue sering pakai. Cuma lama-lama sayang juga ya, bukan nggak nyaman. Apa? Sayang men. Iya sih, harganya Pak. Kalau yang lain kan enak, belum pada kawin gue kan Sultan, ya, Pak. susu bayi cuy. Lebih mahal susu bayi. Belum anting sama gelang sama kalungnya bini gue kan. Iya benar. Gue mau kebagian sepatnya doang tadi ya. Terus akhirnya lu ngalahin pakai jaket apa? Gue cari jaket-jaket biasanya model kayak ini nih, gue nyari di Bandung jaket Bandung kayak gini, model jaket parka tapi 2 lapis. Oke. Nggak terlalu mahal tapi. Nah, gue dibilang Sultan juga di kantor karena tiap hari gue ganti helm sama ganti jaket. Gue tanya sama lo jalan tiap hari minimal 5 jam. Iya benar, minimal banget pulang pergi tuh ya. Lo pakai helm yang 3 jutaan, lo pakai jaket yang 1 jutaan, tapi tiap hari itu dia nggak diganti-ganti. Bau lah, apok juga. Itu maksud gue. Iya sih. Gue makanya kenapa? Ya tadi lo pernah sempat ke rumah gue kan Iya. lihat helm Koleksi gue. baik banget, nanti gua tunjukin di sini. Karena bukan gaya-gayaan, tapi semua helm gue itu gue pakai tiap hari ganti. Makanya dibilang di kantor juga dibilang Sultan, ya itu helm gue tiap hari ganti. Jaket gue tiap hari ganti. Deker gue juga pun tiap hari ganti. Gue punya 4 set. Jadi lu pakai deker? Pakai deker. Oke. Sepatunya? Sepatu gue pakai AP boot tiap hari. AP boot Semuanya udah AP boot tiap hari juga ganti. Gue punya 4 biji AP boot. Termasuk touring gue pakai AP boot. Nyaman itu sepatu. Nyaman, AP wah. boots yang mana tuh? Semuanya, semua seri 1, 2, 3. Sampai kantor baru gue ganti sepatu. Oke. Gitu. Jadi apa namanya, mau hujan mau kering? Nggak ngaruh, pasti gue tiap hari pakai AP boot. Oke, terus ngomongin soal motor nih. Ambil minum ya bro? Silakan. Guys, minum guys. Motor pertama yang lu punya dari hasil jerih payah lu sendiri? Dibilang jerih payah hasil sendiri enggak juga. Jadi dulu tuh keluarga gue anti motor, sama sekali nggak boleh naik motor. Padahal gue dari kecil tuh paling seneng nih motor. Jadi kalau misalnya bokap gue beli mainan pun gue minta yang berbentuk motor, ada motor. Sampai akhirnya pas gue kuliah, oke, basicnya dulu tuh insomnia. Oke. Sampai semester 1, semester 2 kuliah tuh gue rata-rata sampai nasakom tuh. Generasi 1 koma IPK gue. Karena apa? Karena gue sering terlambat. Oke. Nah, akhirnya gue ngambil kuliah malam. Nah, gue kan kuliah mulai 94. Tahun-tahun 95, 94, 95 gitu kan. Chaos. Bukan chaos, belum chaos, tapi ya? angkot itu paling malam tuh jam 7, jam 8. Dan gue kuliah di Petbul, gue anak Bogor, gue kuliah di Perbanas Jakarta. Perbanas yang Kayaknya. kayaknya. Nah itu jam 9 itu bis terakhir udah. Mikrolet terakhir, Kopaja terakhir, Metro Mini terakhir tuh jam 9. Dan gue kadang-kadang sering nginep rumah nenek gue. Nah, suatu saat gue ketemu Honda CB di rumahnya. CB apa nih? Honda CB 125. 125 Gelatik ya? Bukan, kalau Gelatik sih yang 173, tahun 73 ya. Pokoknya orang bilang Gelatik lah ya pokoknya. Oke, gue tahun yang K5. Oh, K5. K5 tahun 78. Oke, 25 78. Waktu itu ngejogrok di sana, bekas om gue. Dulunya katanya bokap gue yang pakai, terus sama om gue. Nah, waktu itu kan gue juga nyari duit tambahan dengan ngeband. Gue sering main di kafe, event-event lah ya. ya kalau nggak di kafe di bar-bar gitu, kan zaman dulu tuh. Oh, in-house band. In-house band. Oke, terus? Lumayan kan ada tambahan-tambahan lah ya. Nah, itu gue akhirnya
ngebangun tuh motor. Singkat cerita jadilah. Jadi itu motor gue yang pertama itu adalah yang Honda CB 125 dari busuk sampai jadi Layak pakai. Kalau orisinil, udah sampai tahap orisinil. Gila. Jangan bayangin kayak tahun sekarang ya. Di mana-mana lo tinggal online. Dulu gue nyari kayak lampunya gue nemu di Purwokerto. Itu PR men. PR Purwokerto. Itu juga karena saling kenal sama di jalanan kan. Terus ada lagi sasak panjang. Jangan bayangin kayak sekarang. Sasak panjang tuh dulu tempat bikin buang anak. Iya. Pondok Rajek. Jangan lu sekarang keren Pondok Rajek Depok. Grand Depok City. Zaman dulunya tempat bikin buang anak. Tuh kalau kesana nggak boleh pakai baju rapi. Jangan. Jadi kesana biar gembel aja gitu, Iya, nggak boleh apa-apa. lo dari spion hilang motor di sana. Iya. Zaman dulu bilangnya gitu. Iya emang iya. Sampai akhirnya jadi. Ya udah, itu motor gue pakai dari tahun kira-kira 94. Mulai ngebangun tuh 94. 95 deh, sorry 95 bukan 94. 95, belum ngebangun selesai 96 lah. 95 ya, pokoknya ambil berjalan udah gue pakai lah. Sampai 2008 gue pakai tuh motor. Dulu sebelum dibilang Temi Biji, orang manggil gue Temi CB. Temi CB. Karena di kampus, di mana orang jangan bayangin udah CB kayak sekarang klasik keren. Dulu dibilang motor tukang pos. Oh, kesannya kayak orang nggak mampu. Di kantor motor, di kampus NSR, Tiger baru, SLS, ada terakhir nongol lah si Pak Lurah ini lah gitu. Dengan pakai jaket kulit dulu ya, keranjang. Kalau sekarang kayak Dilan. Nah tuh dia. Aku pernah meramal kamu akan naik motor aku. Ingat, Ingat? bantu aku ya, Bantu apa? mewujudkannya. Ya, pokoknya dulu nggak ada keren-kerennya. Oke ya. Tapi buat gua, this is me. Oke. Gitu ibarat kata, ini motor duit gua. Lo mau ngomong apa? Lo motor keren, bapak lo yang beli. Lo yang beli. Iya kan? Nah ini motor gua kasarnya gitu. Kebanggaan itu sampai akhirnya motor itu akhirnya berubah-ubah karena gua orangnya jujur, gua orangnya bosenan. Oke. Lalu bagaimana ngakalin kebosanan itu? Termasuk sampai sekarang. Ini tadi lo datang gua baru ganti spion men. Tadi spion bulat gua pakai spion orisinil lagi. Oh yang spion bulat KRX ya? Nah, gua orangnya bosenan. Oke. Tapi bagaimana caranya mengakali kebosanan tersebut adalah dengan memodifikasi ulang. Bukan ganti motor. Bukan ya? ganti motor. Dulu CB gua awalnya standar, akhirnya berubah mulai menjadi model-model kayak terakhir terakhir di malah. Supermoto modelnya. Setelah dari orisinil Sempet model kayak cruiser, maksudnya Keras. model kayak red bike sempet, macam-macam deh pokoknya. Oh lu berasa jadi ini ya Lorenzo lemes ya? Lorenzo lemes lah. Benar. He was a cop and good at his job, but he committed the ultimate sin and testified against other cops gone bad. A renegade. Oke. Belakang pakai shock breaker Astrea biar cepet. Biar pada cepet dia. gitu gitu lah. Kalau versi Indonesianya Mandragea. Nah iya. Oke. Kasihan Mandra ntar samain nama gua. Kasihan gantengan dia kemana-mana. Maaf ya, Babe Mandra. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aduh. Oke, terus? Nah, Setelah ya jadi itu. crusher, baru terakhir itu sih Akhirnya jadi model supermoto. Supermoto. Depan lu beralih ke Pulsar. Gua ganti pulsa. Pertimbangan lu apa ngambil Pulsar? Waktu itu pertimbangan gua adalah gua sudah mulai secara usia, udah mulai dewasa. Sudah mulai memikirkan praktis. Oke. Saya biasa enak-enaknya dulu karena itu banyak perubahan segala macam, pasti banyak aja masalahnya. Tapi udah di CDI kan ya? Udah sih dia, cuma Oke. kan tetap aja ada masalahnya itulah segala macam. Membutuhkan waktu dan biaya. Oke, biaya mungkin masih bisa gua cover. Itu belum merit gua. Belum merit, duit gua masih buat sendiri. Terus waktu yang pasti utama. Oke. Gue nggak bisa tiap hari nongkrong di bengkel lagi karena gue udah karyawan waktu itu. Kerja ya. Akhirnya gue berpikir untuk ganti motor Yang lebih yang ready to fuck. Nah itulah gue coba-coba motor itu ada segala macam. Tiba-tiba gue falling in love dengan Pulsar 200 waktu itu. Karena Waktu itu buat gue ini motor kecil tapi berasa moge. oke. Feel mogenya dapat itu dari ketika lo duduk di motor itu blek, ya. lo jangan nyamain sekarang yang motor gede-gede cuy.
Dulu motor gede paling yang lu lihat gede itu paling Thunder 250 Tiger, Scorpio, that's it. Ya. Ya kan? Thunder PG gue masih kecil ngeliatnya. Ya kecil Oke. Tiger gede, tapi masih feel-nya masih motor kecil. biasa. Tapi ketika Pulsar, norannya gue kumat cuy, ngeliat pakai air scoop begitu kan, terus speedometer begitu, terus posisi begini, anjing gue kena kokpitnya. pas duduk kokpit. Pas jalan, ini motor handlingnya enak banget. Handling enak, dan otak modif gue jalan. Wah ini bisa gue gini. Ya, tapi belum gue ambil. Belum. Masih pertimbangan dulu. Gue cobain motor lain lagi, dang. Kalau biar orang istiqoroh balik lagi situ lagi gitu. Pulsar lagi. Ya udah akhirnya gue nanya lah teman-teman gue yang pakai Pulsar. Itu ada Aryo Widodo. Terus waktu itu ada Yudi Kudalia, si Rial Hamzah. Pokoknya gue tanyain. Dan semuanya bilang lu banget gitu. Lu banget ya. Jajal jalan, bener-bener jajal jalan jauh, gue pinjam satu motor, gue jajal ke puncak, dan itulah love at the first sight gue. Yes, ini motor gue mau beli, besok gue beli. Akhirnya, ya udah, gue pakai Pulsar itu. Ya mungkin lo kenal gue juga di Pulsar. Bener, gue kenal lo di Pulsar. Ini pertama ya, dia ke bengkel, itu motor di drift pak. Jadi misalnya kondisi bengkel di sini nih, ini kondisi bengkel di sini nih. Ini trek lurus jalan ya. Dia masuk bengkel itu nggak begini, tapi gila nggak? Ini orang sakit bu motor gila lu. Di drift ngebanting itu terus masuk bengkel. Ya, masalah Gila lu orang ini. masalah. Gak mati ini orang anjing bekas ini pemain tong setan kali ya. Gue sampai sekarang masuk kantor juga masih begini. Oke, gue cuma bilang nih orang gila mau datang gak deh? Sakit loh orang. Nah, terus kan lu ganti nih TPS ya. Iya. Pertimbangan lu ngambil TPS apa tuh? Bisa gitu juga tapi masih handling. Jadi gini, gue salah gaul. Gara-gara gitu nggak kan? Twitter gue kasih tip. Oke, dulu gue nongkrong sama dia. Hah? Nih ya kawan-kawan, anak-anaknya dia ini orang gila semua. Yang pertama kali pakai velg ukuran 4,5 inch, ban 180 teman-temannya dia. Gue disetanin. Yang pertama kali ngebor ak Pulsar, Pakai seher kijang. pakai seher, enggak, seher. Gue pakai Kijang yang cemong. Bukan, gue bajai roda 3. Oh yang lo, yang cemong. Cemong pakai iya, pokoknya Oke terus baju dulu 3. roda 3. Hah? Terus pakai stang seher. Pokoknya udah segala macam udah naik sampai 270 cc lah segala macam. Gue di 247 tuh. 247 oke. Nah itulah salah gaulnya, ketemu mereka sama dia nih, modif motor segala macam. Nah biasanya kalau modif terlalu ekstrim ada konsekuensinya. Yes. Ya berkata sesuatu yang bukan standar pabrik. Misal gini, standar kita ngasih skala ya. Standar pabrik skala itu A. Oke. Meleset ke B, oke lah. Ya. Tapi kok sampai Jika kata kalau A ke B itu masih upgrade lah. Oke. Upgrade berarti kan mengakali sesuatu yang mungkin belum sesuai. masih kurang. Contohnya mungkin kayak Ganti motor, ban, kayak Pulsar 220, Pulsar 200, stangnya terlalu rendah, pakai racer stangnya biar gini. Itu kan masih upgrade ke B. Ke C mungkin masih oke. Contohnya apa? Kayak motor City Sport dipakein box segala macam. Oke. Kan banyak kan R25 ya kan? MT25. Contohnya motor-motor baru deh yang pada ngerti ya. Pakai box segala macam berarti kan bukan peruntukannya motor City Sport dari motor touring. Itu masih ke C. Tapi kalau udah yang dulu anak-anak dulu pada pakai itu, anak-anak MJ itu, bengkel MJ dulu, itu sudah namanya sudah ke D atau ke E. Dari A itu udah ke D atau ke E. Lompatnya jauh. Jauh lompatnya ibarat kata. Ya bayangin Pulsar gua dulu orangnya sampai 165. Lari 165 loh. 165 jajal waktu itu bareng sama Idai Oto, wartawan otomotif namanya Haryadi Wijaya. Panggilannya Idai Oto, sampai penasaran dia jajal pakai Ninja dia. Ninja 2,5 karbu. Bukan, Ninja 150. ZX. Ninja dua tak. Iya, ZX. Iya, yang pakai fairing. Oh, oke. Itu sampai nelfon gue, saking waktu itu kan gue masuk di salah satu, gue lupa majalah apa, Motorik Adira atau apa.
dia ngebaca masalah bor upan motor gua kan. Oke. Terus dia denger masalah di MJ pada ekstrim-ekstrim. Bro, boleh nggak kita jajal motor lo, kata dia. Pengen buktiin. Buktiin. Oke, kata gua gitu. Tapi caranya gini, kata dia. Kan speedometer kalibrasinya beda-beda. Di lo berapa? Pakai resmo. Gua bilang speedometer gua mati. Memang benar waktu itu, gara-gara gua ganti velg baru. Nggak bisa kebaca. Nggak kebaca waktu itu sensornya, karena memang bukan peruntukan baja. Jajalah dari Subroto dulu itu tengah malam sampai MPR ke sana lah. Oh, oke. Nah, di kilometer dia masuk di dia tuh 185. Oke. Kita bilang mungkin ada namanya, dia kan Toleransi. ini kan apa namanya, dia jarum ya, analog, pasti ada toleransi lah. Dia bilang sekitar 165an ini katanya. Ya udah jajal motor kok, nggak usah, udah cukup kok kata dia gitu. Dan besoknya dia masukin gua ke otomotif. Ada waktu itu sempat masuk Sempat ada masuk rubriknya dia. Itu Waktu itu kondisinya rubahannya pakai apa? waktu itu nggak ekstrim sebenarnya, tapi bukan nggak ekstrim. Gua CDI pakai, gua sampai lupa tuh yang Cita. bukan CDI yang gua nggak lupa. Rextor. Yang orang Cibinong tuh, Tommy siapa apa? CDI. Tommy Huang BRT. Iya, BRT. Oh, ya oke. Nah, gua pakai BRT, CDI-nya settingan yang punya Scorpio BRT-nya. Terus seher, waktu itu gua pakai bajai roda 3. Stang sehernya ganti juga, terus boringan diesel, busi iridium, that's it, nggak banyak macam-macam. Porting polish yang jelas. Porting polish sudah pasti. Oke. Nah itu menurut si Ida itu yang dibilang gila, kenapa? Karena gue pakai ban 180, depan 120, Velg 4,5. velg pas tengah, depan 300 lebarnya. Bobot pulsar standar aja itu udah 160 kilo ditambah. Tadi kayak lu bayangin jadi berapa Dan kilo? waktu ngetes sama Idai, Lu pakai full box lagi. enggak, gue pakai E52, pakai box E52, top box. Dan menurut dia sebenarnya motor gue bisa lebih kencang kalau telanjangin, tapi nggak sempet akhirnya. Bracketnya aja udah berat, Pak. Iya, gue tuh pakai wing rack. Wing rack udah berat itu bracketnya, gue tahu bracket lu. Jadi memang sih sebenarnya powernya itu memang gila. Tapi kan kita kembali tadi ke awal kenapa ngomong ini adalah sesuatu yang lo modif dari tadi A sampai ke D atau ke E ini itu udah bukan upgrade lagi namanya, Ngerubah. itu udah bener-bener yang udah ekstrim. Nah otomatis banyak yang dikorbankan. Oke. Mesin gue jebol berapa kali gitu loh. Terus kaki-kaki gue akhirnya gue kembali lagi ke masa waktu yang gue naik CB. Waktu gue kebuang banyak untuk ngurusin di kampret satu gitu. Akhirnya gue terakhir tuh udah parah banget, udah bener-bener parah banget dari motor, sampai akhirnya ditaruh di bengkel Masmur di Depok, sampai akhirnya dibelah-belah. Lu give up deh pokoknya, karena waktu lu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, ketika nyari motor berikutnya, gue terus terang memang bukan Jepang minded buat itu. Gue nggak mau pakai yang Bukan Jepang minded, Cikarang minded. Nah, ketika itu ya gue mikir waktu itu gue liat ini Aming, oke. Aming Muhammad Ismail, Iya. salah satu orang gila juga. Tidak itu. Sama Aming, gue pernah nge-track sama dia Di Monasco. di Monas dia pakai Apache ini. Apache, oke. Tapi yang sangat terkesan waktu itu gue gila-gilaan sama dia itu di Ragunan. Lo tau Ragunan? Ragunan mana nih? Ragunan, kebagusan Ragunan, jalannya kan Jalan kayak Paso. Iya pokoknya gitu. Jangan sama yang gede sagu tikungan itu. Iya, jangan samain sama sekarang. Zaman dulu sepi, masih kosong ya. Oke. Kita ngomong tahun 2014an tuh masih nggak gitu rame lah. Dan itu gue sama dia tuh bejek, gue itu tahun 2013 2012 lah. Dia masih pakai Apache 160 yang merah. Motor gue yang bor apan dengan ban enak, gue yang ban balap. Pirelli dia belum super Corsa. Itu motor dia nggak bisa gue nggak bisa nyusul dia, dan ketika gue lewatin dia bisa nempel gue. Oke. Gue nggak usah ngomong skill, Aming skillnya dewa, Aming dan skillnya dewa. Tapi yang gue lihat adalah dia pakai ban standar, motor standar. Ban standar. Ban standar. MLF itu. Iya, enggak bannya. Bawahnya dia apa sih? Apache, nggak tahu, gue lupa apa sih. IRC lagi. Iya. Road winner. Nggak tahu lah, ban begitu. Oke.
pokoknya begitulah. Dan begituan lagi. Dan ketika gue mencari motor, tiba-tiba kepikiran ke TPS. Nah, Om Temi, kan kalau ngomongin anak motoran itu nggak mungkin nggak touring alias melakukan perjalanan jarak jauh nih. Iya. Kalau yang gue lihat di Facebook atau Instagramnya Om Temi, nanti gue taruh di sini nih Facebook sama Instagramnya. Itu beliau membagikan foto-foto ketika beliau melakukan perjalanan jauh atau touring itu. Nah, Om bisa ceritain nggak? Lu pernah touring kemana aja? Yang paling epic deh, at least buat lu. Yang paling bagus nih, paling terkenang banget buat gua. Sebenarnya sih kalau ngomong kayak gitu masalah touring, semua touring pasti berkesan ya. Karena semua touring itu ada ininya sendiri, baik dalam negeri atau luar negeri. Cuma mungkin salah satu yang paling berkesan ya waktu gue dapat kesempatan untuk touring di luar negeri. Di mana tuh, Om? Gue sempet dapat undangan dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia. Oke. Melalui waktu itu IO-nya itu dari majalah WTR, World Tour Rider. World Tour Rider. Itu ada majalah. Jadi mereka sedang mempromosikan wisata berkendara roda 2 di sana. Di Malaysia. Di Malaysia dengan tajuk Five Mountain Ride. Five Mountain. Jadi Five Mountain Ride itu berkendara keliling Malaysia semenanjung ya. Itu ada lima dibuat mereka tuh 5 gunung lah. Menurut mereka ada 5 gunung. Karena buat orang Malaysia sendiri sebenarnya itu bukan gunung, itu bukit. Tapi mungkin untuk lebih menjual dengan nama Five Mountain Ride. Jadi setiap tahun itu mereka mengundang rider-rider dari luar negeri untuk hadir ke sana, riding di sana, dan dengan harapan feedbacknya kita bisa memberitakan itulah di negara kita sama. Jadi waktu itu saya udah 4 kali dapat undangan, cuma nggak sempet mulu. Tapi saya rekomendasikan teman-teman saya juga yang kesana, seperti dulu ada Haryo, kemudian Stephen Langitan. Stephen Langitan. Lalu juga, ngeri temennya Stephen Langitan cuy. Kemudian juga ada waktu itu yang ketiga ada Wisnu Garing juga ke sana. Wisnu Garing, oke. Nah, yang keempat yang ngundang saya itu ngomong, "Tem, this is your last chance," katanya. Kalau lo nggak ambil, lo nggak akan dapat lagi. Oke. Karena berarti sebelumnya lu udah dapat undangan Udah terus. 3 kali. Cuma kenapa lu tolak? Waktu itu gue lagi baru mulai kerja di perusahaan telco. Jadi nggak mungkin lah cuti lah. Cuti. Terus kebetulan setiap undangan datang tuh bulan Juni-Juli. Kalau kita orang event, Juni-Juli tuh bener-bener lagi peak season ya, entah PRJ lah, entah yang di kayak ICS lah atau Mega Bazar bla 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 lah pokoknya. Jadi nggak sempat. Akhirnya tahun 2012 itu karena pemerintah Malaysia sendiri yang bilang nih orang udah 3 kali diundang nggak mau datang dulu, menurut yang tengil banget ada apa gitu. Karena mereka takutnya gue salah satu yang anti Malaysia lah, karena kan ada konfrontasi waktu itu kan. Indonesia Malaysia benar. Betul. Gue bilang gue nggak ada oke lah kalau gitu, tapi ini setelah gue ini dan gue sudah bisa dapat cuti waktu itu, ya udah gue ambil kesempatan itu untuk gue berangkat ke Malaysia gitu, memenuhi panggilan dari sana. Dan kebetulan yang pas tahun gue itu adalah special edition khusus buat Indonesia 2. Tahun berapa tuh? 2012. 2012, oke. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu kita riding rame-rame, ada orang Malaysia, ada orang Rusia, orang mana gitu. Nah, pas yang 2012 itu khusus bener-bener tiap negara sendiri-sendiri. Misalnya Indonesia sendiri, Malaysia orang Brunei sendiri. Bukan Brunei lah. nggak ada ya? Rusia sendiri, Rusia. orang Jerman, orang Amerika sendiri, Australia sendiri gitu. Nah, waktu itu kebetulan diminta gue terus tolong cari pendampingnya, kata dia gitu, 1 orang pendamping. Pendamping maksudnya apa nih? Untuk bareng-bareng sama gue. Boncenger. Awalnya sih dibilang boncengan. Cuma gue bilang sama yang ngundang waktu itu Syam dari WTR, orang Indonesia nggak ada yang mau dibonceng. Dalam artian kalau lo mau ke sana gue pengen riding juga. Kalau gue bawa asisten hitungan jadi asisten gue nggak mau, gue bilang. Gue pengen kesana gue sama-sama bisa riding bareng, Rasain feel-nya bareng, dan siapa tahu gue bisa tukar-tukaran motor kan, otomatis gitu. Akhirnya dia bilang oke, waktu itu kan udah mepet banget waktu. Gue akan coba koordinasikan dengan Kementerian Pariwisata itu pariwisata di sana lah, ministrinya di sana. In the meantime gue coba cari-cari teman-teman gue segala macam, bahkan dari otomotif si Idai sempat gue undang juga, tapi Idai nggak bisa. Dan yang lain pokoknya banyak ya, karena memang waktu itu waktunya memang bulan-bulan itu tuh lagi peak season, banyak kegiatan, kayak ada pasar Joko lah segala macam lah, waktu itu gue lupa gue.
tumplek-blek sekali ya. Akhirnya gue pikir, waduh gue riding sendiri. Iya, oke. Terus udah, gue pikir, tiba-tiba tengah malam waktu itu si Syam nelfon gue langsung. Oke Tem, our ministry oke. Lo boleh bawa teman satu riding bareng. Bukan sebagai boncenger, tapi bisa riding bareng. Siapa? Kata dia, gue bengong. Gila lo, dadakan banget, gue bilang gitu kan. Udah, akhirnya gue tanya, kalau yang udah pernah, boleh nggak? Gue coba mau, gue ajakin lagi nih si Haryo nih, gue bilang. Nggak boleh. Kata dia, jangan dong, yang belum pernah. Oke, gue minta waktu 2 hari. No, one day Tem, katanya. Mampus. Karena lo harus sudah berangkat minggu depan. Ini dia harus sudah persiapkan segala macam di sana. Oke, besok jam 10 pagi gue. Nekat aja gue. Semalaman gue nggak tidur. Gue mikir siapa yang gue ajakin. Sampai dapat beberapa nama, gue telepon gitu kan. Aduh Tem, gue nggak punya paspor. Aduh Tem gini. Waduh, gue pusing. Malaysia Ada yang kan bisa. nggak butuh paspor. Paspor men, visa, Oh, iya. visa, iya salah. Paspor. Maaf Pak, visa. Visa tetap bikin. Tetap gue bikin di kedutaan Malaysia tetap. Oke. Terus gue nggak punya paspor segala macam apa. Kalau duit sih nggak usah pikir, gue bilang pasti ada, kita dapat uang saku lah dari sana kan. Lalu di sana juga paling beli oleh-oleh, orang pesawat, tiket pesawat segala macam. Lo udah tinggal datang doang. Bawa badan gitu. sama bawa badan. Akhirnya gue nggak sengaja waktu itu di Facebook si Rial Hamzah, Rial abis bikin sesuatu di blogernya. Waktu itu dia abis riding kemana ya, ke Karawang atau apa gitu pakai pulsarnya. Gue nekat aja, gue telepon Rial. Kan bengkel gue juga di Rial tuh. Al, lo mau nggak ke Malaysia? Gue kira gue bercanda. Tai lo Tem, gini-gini. Canda lo nggak lucu. Wah, kata gue serius, gue bilang. Lo ada paspor nggak? Gue bilang gitu. Aduh, gue nggak ada nih kan. Gue lupa, kalau nggak salah dia nggak ada tuh apa. Tapi lo mau nggak? Gue bilang gitu kan. Yang penting lo, gue minta link blog lo segala macam, gue mau kirimin ke sana. Buat resume. Buat resume. Dikasih lah sama dia. Ya udah gue kirimin ke sana. Dan si orang sana si Syamil waktu itu masih ya, ini siapa orang ini? Waktu itu Rial nggak kayak sekarang. Sorry ya bro. Waktu itu bener-bener Rial tuh orang cuma builder doang lah. Bengkel belum kenal, belum kayak sekarang ngetopnya. Ini siapa? Kata dia, saya nggak kenal. Ini oke, gue bilang. Ini banyak yang kenal juga. Dia juga aktif di blog, dia aktif di Facebook, dia aktif segala macam, gue bilang. Oke, kata dia. Yang penting dia bisa menyiarkan, katanya bisa promosiin lah konten negara itu. Malaysia itu. Dan ya udah, singkat cerita, gue sama Rial lah berangkat ke sana. Dan di sana memang terus terang zero, gue bener-bener nggak usah keluar uang apa-apa. Baru gue mau nanya, oke terus. Nggak keluar sama apa-apa, semua akomodasi 5 star. Yang bener. Semuanya, hotel keren, makanan gue enak semua, motor gue dapat motor gede, everything gitu. Nah, gue baru mau nanya, motor yang lo dapet apa Gue tuh? pakai Fazer. FZR. Jadi gini, sebenarnya sih motor-motor yang disediain tuh motor-motor adventure semua. Oke. Ada KTM 900, kemudian ada KLR 650, ada di tracker dah macem-macem lah. Masalah di 2,5. 2,5, oke. Masalahnya kaki gue nggak ada yang nyampe kan. Dan dia sangat kenal gue banget orang itu karena dia pernah riding di Indonesia juga, pernah ketemu gue. Akhirnya dapatlah motor itu. Sebenarnya motor itu tidak ada di list tadinya. Gue sudah nyerah waktu itu, motor pun paling versi 650 lah segala macam. Itu tinggi pak. Tinggi semua cuy. Dan akhirnya dia nyariin, dapatlah akhirnya Fazer itu gue punya. Dapatnya gue Fazer itu yang Fazer 1000 itu. 1000, wow. 1000 gitu. Rial dapat KLR 650. Karena kalau dia mah Berantem dong di tinggi. jalan. Dia mah kayaknya tinggi. Enggak berantem dong, ngehe lu. Enggak, di jalan sih emang tuker-tukeran. Tuker-tukeran aja lah ya. Tuker-tukeran. Tapi karena memang kan gue bilang tadi, Rial itu bukan orang yang demen stop and go. Dia memang adventurer sejati gitu loh. Dia seneng banget pakai 650 itu, udah jatuh cinta banget deh ke motor. Sedangkan gue jatuh cinta banget sama Nivesker. Jadi cuma ngerasain doang, feel-nya gitu. Nah, kalau gue ya namanya orang norak bisa nyobain motor 250 km 250 kpj gitu loh di tol. Serius? Gue nyobain sampai 250 gitu loh. Gue sempet bareng-barengan sama pakai Porsche di sebelah. Porsche. Dia narik, gue narik, wah. Sampai akhirnya gue di depan itu sampai 200, pokoknya itu kan dia pakai mil ya, MPH. Pokoknya kalau di kilometer itu 253 lah.
Dia ngelewati pas lagi di mau arah pintu tol kan berarti dia ngerayam kan. Kalau dia bayar tol, kalau motor kan enggak. Motor lewat kiri. Oh jadi kalau di Malaysia motor nggak bayar tol? Nggak nih? bayar tol. Oke, terus. Nah itu dia buka kaca, ngelakson gue. You crazy, gue digituin. You crazy, you katanya. Gue cuma gini doang. Ya plat nomor gue kan Malaysia kan. Iya. Lo nggak tahu gue di Indonesia emang gila semua kelakuan. Gue ikut sini Pak. Naik mobil di Cikidang gitu ya. Nah, ya itulah pokoknya pengalaman gue di situ. Kenapa gue bilang menarik? Karena kita memecahkan rekor di sana. Memecahkan apa itu? Jadi orang Malaysia itu tidak pernah riding di atas maghrib kalau touring. Lebih ke safety-nya. Safety. berarti. Jadi mereka sebelum maghrib mau sampai di mana nyari hotel berhenti. Kita riding besok nyambung lagi. Kalau mereka riding mau ke Thailand lah kemana. Nah kita biasanya touring aja berangkat jam 9 malam pulang kantor kan? Iya, Jadi- nyari hotel merah Bener. putih. Jadi ceritanya waktu itu kita nyampe waktu itu ke Genting Highland. Kita ke sorean. Oke, sorean. Udah jam mau Jam maghrib lah ya. menjelang maghrib. Ah. Terus namanya kita kan ya gue juga orang norak belum pernah ke Malaysia, taunya Genting kan tempat orang main judi segala. Iya, kayak kasih. Foto-foto sampai puas. Bahkan kita ya ngider si orang Malaysianya itu si Syam itu temen gue sama Aki Anis nongkrong di kafenya. Gue sama Rio sendiri yang satu kemana pokoknya ntar lagi balik lagi. Ya cuma dibilang 15 menit kita jadi 1 jam. Gue foto di mana segala macam dia. Terus kita foto rebah-rebahan orang-orangan lah pokoknya lah namanya negara orang motor gede. Kita waktu itu Rio juga belum pernah naik motor gede waktu itu ya masih norak lah. Udah kita kembali maghrib. Oke. Nah, terus gue liat muka mereka berdua udah berubah nih. Si orang Malaysia nya si Syam sama si Aki Anis. Terus dia bilang, bro, kita kayaknya nggak jadi ke tempat yang itu karena kita harus naik gunung. Oh ya? Berapa kilo dari sini? Gue bilang. Ya sekitar 60 kilo dia bilang. 60 kilo, gue Mario lihat-lihatan. Deket dong. Bingung orang Malaysia aja. Iya, but this is already maghrib. Ya gitu kan. Already udah ini. So, kenapa? Gue bilang, gue mikir lampu gue terang segala macam. Terus dia belum cerita sama sekali. Dia cuma bilang, terus dia ngobrol berdua kan. Oke, gitu. Terus dia bilang, oke, lo mau lanjut ke sana kata dia. Kita naik gunung lo gelap segala macam. No problem, gue Mario lihat-lihat masalah emang kenapa gitu. Gue masih belum tahu itu sama sekali ceritain tadi. Oke, Riding lah, gas. Lu berdua doang? Berempat. Oh, sama si Syam itu? Kita kan berempat emang Iya. dari awal tuh berempat. Ternyata memang treknya itu gunung banget, tapi asli di sana itu biar trek gunung, aspalnya mulus plus. Serius lu? Mulus tapi sempit memang sih. Cuma muat 2 mobil? 2 mobil Ya doang. kayak Cikidang Tapi lah. lampu-lampu tuh ada, padahal nggak pernah ada yang lewat, tapi lampu-lampu tuh Nyala ada. terus, Lampu-lampu, walaupun lampu kuning. Tapi kabut cuy, tebel. Hmm. Kabut tebel, padahal baru jam 6:30. Kabut tebel banget. Iya, 6:30 sampai jam 7. Enggak. Kita makan malam dulu, 7:30 lah jalan. Oke? Ya, terus? Nah itu gelap banget. Nah itu gue sempat ada di blog gue juga, gue sempat bilang ada pengalaman mistis di situ. Apa tuh pengalaman mistisnya? Jadi sebelumnya gue bilang bahwa gue nggak percaya gitu-gituan. Gue percaya ada, cuma gue sebenarnya dari awal dulu gue nggak percaya ada gitu-gituan. Bukan sombong, bener gue nggak percaya. Tiba-tiba di satu sisi, ini juga sampai sekarang gue belum tahu. Percaya nggak percaya lah. Percaya nggak percaya. Jadi di satu tempat, jadi kita kan karena kepisah Rial sama kan di situ pakai KTM si Syam. Rial pakai KLR 650. Jalanan begini-begini kayak Kiara 2 lah. Yang begini-begini nih, kayak Liwa lah kalau Liwa begini-gini. Ya dia mah enak motor-motornya emang. Nah gua nah Aki Anis dia pakai di tracker Di belakang lo. orangnya udah berumur emang di atas gua, otomatis matanya agak blur kalau malam dan lampunya di tracker juga kan lampunya Seadanya. kayak pulsar lah, Seadanya. yang penting nyala, otomatis dia ngikutin gue kan. Nah di satu tempat gue lihat ada perempuan, Oke. dia nyender di kayak rel gitu tuh Pembatas pembatasnya, jalan. sambil nunduk pakai baju kembang-kembang lah. Maksudnya daster, Nah, dress. gue lupa lah. Singkat tuh. Kayak daster, kayak dress nggak tahu lah pakai kembang-kembang, rambutnya panjang mainin rambut gini. Mainin. Itu Ya. khusus mainin. Iya. Oke. Nah, oh ya sebelum itu ketemu wangi-wangi aneh-aneh lah, banyak lah, ada bau hio. Ada wangi yang kenal nggak? Bihio gitu ya. Wangi hio, ada sempat bau bangke lah, ada sempat bau wangi bunga lah, apa kayak gitu-gitu lah. Nah, tiba-tiba ada dia. Yang kepikiran gua apa?
Iya, Jablay ini. bukan Jablay sih. Apa dong? Ini cewek ngapain di sini tengah malam? Oh, dari jam-jam gue kan nggak tahu jam berapa kan? Tapi perkiraan lu ada jam 11. Belum. Nyampe lah ya masih sore. Baru jam 8-an. Coba Sore kan tuh. di tengah gunung Kan tuh ada jam yang segitu lewat. nggak ada yang lewat sama sekali. Ih, apaan tuh? Gue bilang. Bukan apa tuh? Itu cewek ngapain tuh di situ? Iseng banget sih. Terus sambil lewat, gue pengen lihat kan di spion kan. Enggak ada dong. Hilang. Loh, kok nggak ada? Heeh. Tadi ada kan? Orang lewat doang ada spion ada. Pas gue liat ke depan tebing cuy. Untung nggak mati lu. Tebing langsung jalanannya langsung Langsung U mata gitu ke ya? kiri. Ah, U atau V? Begitu kayak V gitu Oh, lah. V, oke. V lah, V gitu. Itu mau bayangin lo bayar motor 1000 cc. Langsung lu takut. Terus Jadi- gerimis Gerimis. kabut, licin Oh dong. iya benar. Tiba-tiba ketemu begitu. Oh, setengah mati gitu, gue becepak. Habis kanan gue ini ngantem ke atas. kena Tebing. tebing. Jadi cuma dia model tebingnya nggak ada selokan kayaknya. Gue juga nggak nge ya. Pokoknya gue langsung ketemu tebing begitu lah. Ini gue gesek ke tebing, bejek gas langsung, wah, masuk lagi kan. Dah, udah nih. Aki Anis juga sama, nggak lama. Dia juga kayak gitu juga enggak? Enggak. Oh. Tapi dia Dia lihat sama-sama kayak gitu. kaget, lihat kaget kenapa gue begitu kata dia. Udah nih, nggak lama ketemu si Syam sama si Rial. karena dia nungguin kita kan, jalannya agak pelan. Pas gue mau nyamper nih, waktunya si Syam begini, wih, si Rial begini. Lah gue kaget, apaan gitu, gue gini nggak ada apa-apaan kan. Udah, that's it, das. Nyampe lah gue di hotelnya. Buset, hotelnya ada di tengah gunung bener-bener. Pas di puncaknya gitu. Di puncaknya banget, terus hotel tua gitulah modelnya lah. Tapi keren memang, Iya. eksotis banget. Heritage. Ah. Dan sudah ditunggu sama manajer hotel, ambil geleng-geleng kepala. Wah, kata gitu ya. Gue masih nggak ngerti, asli Gila, masih nggak main ngerti, ya. masih nggak ngerti. Pas kita parkir, gue langsung yuk. Pokoknya dengan bahasa Are you okay kita gitu adalah, ya? are you okay? Oh, oke gini. Jadi ternyata ada dua hal yang gue bilang break the record. Yang pertama, orang Malaysia tidak pernah riding lewat maghrib Oke. for safety reason lah ya. Yang kedua, tidak pernah Ada yang berani. yang naik ke sana sebelum maghrib. Oke. Jadi kita dari tahun 50, itu hotel berdiri tahun 50-an. Enggak pernah ada tamu malam, datang Nggak malam. pernah ada tamu mau mobil mau motor malam ke situ. Jadi baru kita doang nyampe satu jam berapa ya? Jam 9-an. Boleh di-mention nggak sih nama hotelnya? Aduh, gue lupa. Fraser Hills. Fraser. Fraser Hills Hotel ada di itu, gue nanti lo lihat Oh, deh, boleh, di boleh. blog Nanti gue gue deh. tulis di sini deh. Fraser Hills, pokoknya itu di Ah, Fraser ah, Hills ah, itu. ah. Jadi memang kok, jadi dulu tuh hotel tuh buat pertambangan lah. Dan ternyata dari mulai bawah sampai kita hotel itu tidak ada perkampungan, tidak ada penduduk sama sekali. Itu gunung, bener-bener gunung. Jadi nggak tahu yang gue lewat ketemu tadi apa. Nah terus yang Sam sama serial begini, Hah? itu katanya ada ranting terbang. Ranting pohon. Ranting pohon yang ada daunnya gitu. Terbang nyamperin begitu, lurus. Bambu Oh, bambu gitu. Terbang kayak mau nusuk ke dia gitu. masuk ke Riau. Rial sama ke Sisam. Jadi mereka dia langsung buang gitu. Tapi gua nggak ngeliat. Berarti posisinya dari depan dong. Dari ke depan, bambu. Oke. dari depan. Ah, Sedangkan gua nggak ngeliat. Jadi mereka doang yang melihat, gue sama Aki Anis nggak lihat. Tapi kita ngelihat mereka ngindar gitu. Ya itulah aneh-anehnya itu. Dan dari itu break the recordnya adalah belum pernah ada yang riding malam di sana. Tapi ingat sekali lagi, Apa? ini pesan buat temen-temen nih. Ini pesan ya. Gue sering lihat entah di grup lah di mana. Lo touring kesana kayak nyari trofi. Oh, trofi ya. Lo kayak nyari trofi yang ibarat kata sejauh-jauh mungkin, sekeren-keren mungkin, apalah segala macam. Kalau buat gue pribadi, Esensinya touring itu adalah touring itu tidak ada. Buat gue touring itu nggak ada perlombaan karena tidak ada orang paling jauh. Gue touring kata lo tadi luar negeri sampai Malaysia jauh nih. Riau udah nyampe ke Thailand segala. Ibarat kata Adep masih ada Stefan ada Langitan juga. Iya, Stefan Langitan kemarin. Jadi tidak ada namanya lo touring jauh-jauhan. Lo touring sampai Sabang. Tiba-tiba ada yang nyampe Merauke. Mau ngomong apa? Iya. Oh, gue nyampe Bali. Udah nyampe mana NTT. Lombok. Iya. Jadi esensi touring itu bukan untuk lo jago-jagoan, Jauh-jauhan. jauh-jauhan atau apa. Tapi bagaimana lo bisa fun diri lo pribadi itu lo fun gitu lo. Lo bisa fun touring nggak usah jauh-jauh. Kayak teman-teman kantor gue ajakin ke Ciletuh. Touring tuh nggak usah jauh-jauh. Gue bilang.
tapi lo fun nggak sampai sini? Fun. Ya udah, jangan lo malu sampai mana touring paling jauh. Touring gue paling jauh, gue cuma sampai ke Bogor. Misalnya ada yang nanya sekarang nih di Jakarta, bos lo touring sampai mana? Sampai Bogor. Kenapa harus malu? Nggak, terus kok deket ya? Iya, tapi tiap hari pulang pergi mau ngomong apa? Bayangin 150 kilo at least. Buat gue Ah. pulang pergi, buat lo touring lo kesini aja lo bilang jauh kan? Nggak jauh sih Pak, cuma macet Pak Bogor itu Pak. tadi salah satu contoh lagi buat lo kesini touring. Buat gue pulang. Iya. Jadi ibarat kata touring itu adalah definisinya berbeda-beda. definisinya bagaimana lo bisa mendapatkan kayak funnya lo dalam menjalani touring tersebut. Benar. Kalau tagline di blog gua adalah just for love of the ride. Bagaimana lo mencintai kehidupan ke saat-saat lo berkendara. Benar. Jadi nggak ada namanya di touring itu master suhu lah segala macem lah, bullshit lah, nggak ada. Yang ada Tapi lebih berpengalaman aja. Pengalaman, karena kan memang pengalaman itu nggak bohong cuy. Ibarat kata usaha itu tidak membohongi hasil. Itu ibarat kata dengan seringnya jam terbang lo, otomatis skill, experience sama awareness lo akan berkembang. Lebih wise lah. Ya lebih tahu kondisi jalan gitu. Jadi nggak usah ributin lagi. Gue seneng pakai full box, gue seneng pakai tas doang, gembol segala macam. Bullshit lah. Kalau lo seneng pakai gaya apa lo ya udah terserah orang lain dengan gaya sendiri gitu loh. Nggak usah lo berasa gue paling gila ya, gue enakan pakai gembolan. Gak usah memaksakan definisi lo sama orang lain. Nah, Gitu. jangan maksain sepatu lo buat orang lain, belum tentu sepatu lo muat di orang lain, belum tentu Benar. sepatu orang muat di lo. Bener. Itu menurut gue. Jadi poinnya itu teman-teman. Terus ini Om nih, kita ngobrol melenceng dikit nih. Oke. Kan ada wacana ganjil genap bakal diberlakukan untuk sepeda motor nih. Oke. Tanggapan lo akan hal itu sebagai yang hari-harinya pakai motor gitu loh. Oke. Menurut gua something silly ya. Something silly, oke. Ini silly banget. Pertama, ini pandemi. Oke. Ini karena kita lagi dalam kondisi tadi kita ada semprot-semprot dulu segala macam, makanya kita nggak pakai masker. Dan kafe ini tempat kita nongkrong juga sangat-sangat memperhatikan concern banget tadi ya. Jadi makanya gue berani lepas masker ngobrol sama lo bro. Pemerintah sekarang kan lagi pandemi begini menghindari orang untuk naik kendaraan umum. Oke. Tapi orang harus kerja cuy. Ya, Iya kan, orang butuh kerja. Gue nggak usah ngomong yang gue di Bogor. Yang di Jakarta pun, mereka mau naik kereta serem, Bener. naik busway serem, naik angkutan kota serem. Di rumah gue jaga supaya bersih, gue nggak tahu di kereta, di angkot di mana ketemu orang yang itu, atau di busway yang bersih sekalipun. Jaga jarak oke. Tapi Nggak mungkin di KRL jaga jarak, nggak mungkin. Kita ngomong Dan ini busway. jewer-jeweran gua. Kita ngomong busway. Basmi juga kalau Oke. pagi setelah shower nggak Betul. mungkin jaga jarak. Let's say kondisi kosong lah, karena kan ada shift-shiftan kan, yang di rumah sama yang enggak segala macam. Tapi siapa yang bisa menjamin tempat duduk bekas lo itu Bersih. dibersihin setelah orang turun? Nggak mungkin. mungkin. Nah, otomatis orang larinya adalah kendaraan pribadi. Nah, sekarang kalau orang naik motor dilarang, sedangkan dia harus ke kantor, Iya. tidak ada regulasi yang melarang, yang mengatur untuk gimana caranya kantor itu ganjil genap. Misalnya, motor lu ganjil, motor lu genap, ya udah lo masuk tanggal ganjil, lo masuk tanggal genap. Nggak mungkin gitu loh. Karena apa? Mabok HRD-nya, gila lo nyetingin semuanya. Merekap absen itu gila Pak. Benar. Nah, sampai akhirnya keluar omongan yang bakal laku jaket ojol sama helm ojol. Ya kan? Buat bercandaannya. Wah, bukan bercandaan. Meme. Jadi itu bukan meme, bukan bercandaan. Serius itu? Di omongan di kantor-kantor mana gue mau beli jaket, bahkan udah ada yang beli. Walaupun gue sharing di kantin, gue bilang ini belum ada peraturannya. baru wacana. Karena apa? Dari kepolisian juga Polda Belum rilis. Karena waktu itu yang pertama kali ide keluar, Polda juga bilang waktu itu udah Polda Metro, belum ada rambu-rambunya, belum ada ibarat kata struktur penunjangnya lah gitu. Demikian juga dari Dishub. Oke. Sebenarnya intinya adalah satu. Menurut gue ya, kenapa mereka menolak? Sumber daya manusianya.
Sekarang lo bayangin polisi suruh diem, Mantengin motor. dishub, mantengin mobil bisa dilihat. Iya, gitu. enak, gampang. Lo tiba-tiba lampu merah jejreng, ribuan motor jalan terus langsung bla 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 bla. Nggak mungkin. Oh gampang, nggak pernah ada ngomong. Polisi pasti ntar di sini jaga, ntar dia ngontek temennya di depan. Oke lah, dari 10 motor lewat berapa yang ketangkap? 1. Itu juga susah. Iya. Terus ada yang bilang, tapi kan pakai e-tilang katanya, tinggal pakai kamera. Sekarang gue tanya, e-tilang di sini emang kayak di film-film? Langsung pakai komputer, muat muka orang jebret kan? Kagak, semuanya juga masih manual, orang yang melototin tuh kamera. Benar. Ibarat kata. Nah, sumber daya manusianya aja belum siap. Gitu loh. Itu dari secara peraturan, kenapa gue bilang belum siap untuk jalan. Teknologi kita juga belum siap. Teknologi belum siap. Oke. Kedua, selain dari masalah itu, tidak semua karyawan di Jakarta, khusus ya Jakarta, yang rumahnya di Jakarta, Oke, benar. ataupun rumahnya di Jakarta tapi tidak terjangkau oleh kendaraan umum. Mereka akan membutuhkan waktu juga, waktu tempuh, kemudian juga effort lebih banyak, ya, untuk menuju ke kantornya. Bener nggak? Benar. Ibarat kata sama-sama Jakarta, Ya. tapi dari dalam gang, dari dalam komplek rumahnya dia harus naik angkot dulu ke depan baru naik busway sampai Sudirman, sampai Tamrin, nyambung lagi ojek ke kantor. Iya, benar. Biaya, iya, Iya, lebih waktu gede pasti, iya, iya. gitu loh. Nah, terus akhirnya kita kembali lagi mereka mikir kesehatan kan, ya orang juga panik. Nah sekarang masalah stres, depresi orang, lo stres nggak? Gue tanya, lo jadi karyawan, tiba-tiba ada peraturan kayak gitu, stres nggak lo? Bayangin gue harus naik kendaraan umum segala macam, yang ada daya turun imun orang, daya tubuh orang turun. Malah makin ada kesempatan penyakit masuk. Jadi gue pribadi sangat tidak setuju banget, nggak setuju. Gue nggak setuju. Ini opini pribadi Gue dan mungkin menyuarakan teman-teman beberapa lah. Gue nggak bisa ngomong semuanya, karena gue tau lah pemerintah isinya orang-orang pintar semua, bro, gitu loh. Iya Mungkin sih. mereka punya kebijakan, punya pemikiran tersendiri bagaimana sampai keluarlah ganjil genap untuk motor. Iya, gue bilang silly juga sih, maksudnya kayak ganjil genap. Oke, sekarang lu bahas dari teknis tadi ya. Kalau Oke. gue ngebahas gini, gua adalah, Gue beli nyomot ya. iya nggak apa-apa. Nah, gua adalah salah satu dari banyak karyawan yang mengalami pengurangan gaji, Oke. ya kan? Mengalami pengurangan income. Nah, kalau misalnya ada peraturan ganjil genap, otomatis gua harus beli motor satu lagi yang diusahakan plat nomornya genap. Itu kan duit lagi, ngeluarin duitnya. Gimana caranya? Lu? Iya, Gue mah enggak. sombong, sultan, ciami. Kan? Apa dong? Kan tadi lu bilang gue bangor kan? Ah. Bikin aja plat nomor satu lagi. Itu kan jadi nggak legal dong, ilegal dong. Iya kan, kan gue bilang. Ah. Itu kan gue. Ya, itu Gua- jadi, ya. Kalau gue bercandaan kan. Nah, Karena maksudnya itu loh, maksudnya yang punya pemikiran gila kayak gue banyak, banyak, kan? pasti ada. Beli jaket Jaket ojol. ojol, Nah. benar. Coba itu. Ini jadi menimbulkan apa ya namanya daya kreativitas yang yang kriminal. menuju ke arah kriminal malah menurut gua sih. Gitu. Itu gula Kacau. tidak sejalan dengan Kondisi masyarakat sekarang. kondisi pandemi sekarang. Kondisi pandemi lebih tepatnya. Benar. Kacau sih gue bilang makanya. Terus berarti kalau sumpama nih, sumpama tetap disahkan peraturan ini, menurut lu gimana? Apa yang lo lakukan deh, bukan menurut lu gimana? Dijalanin aja. Berarti lo harus ngambil motor satu lagi. Enggak. Bikin plat nomor palsu. Nah kalau lo ditilang gimana boy? Ya kan gue jago bawanya. Intinya akan ada penyesuaian. Penyesuaian mungkin dalam artian pada saat tanggal-tanggal Ganjil atau ganjil karena motor gue genap. Oh, Oke. Gue akan nyari jalan yang bukan jalur 3-in-1, bukan jalur ganjil genap. Ya, sekarang contoh kantor lu di Menteng. Jalur di ganjil genapnya enggak Banyak. Banyak. Gue bisa lewat Pancoran, bisa Oh, lewat iya. Soharjo. Bener Sarjo bisa. Ya tapi yang pasti gue bilang tadi effort tempuh gue, sama effortnya lebih banyak. effort gue jadi lebih banyak gitu loh. Untuk hal-hal yang silly lah gue bilang tadi, silly, Gue something menurut gue silly. juga silly banget. Gue nggak bilang bahwa orang pinter itu goblok pada yang bikin, enggak, cuma gue bilang silly lah gitu loh. Silly. Ibarat kata itu silly, sesuatu yang menurut gue belum nggak sesuai dengan kebijakan lu. Kebijakan lu pemerintah untuk mengurangi aktivitas orang menggunakan kendaraan umum. Benar. Kalau
pemerintah membicarakan bahwa orang tersebut adalah untuk jalan-jalan segala macam, itu mereka yang goblok. Kalau ada yang bilang kayak gitu ya. Iya, karena orang-orang itu ngapain lu jalan-jalan? Kalau lagi pandemi lu jalan-jalan, lu mau ke mall lo teriak, "Oh, gua nggak bisa gara-gara ganjil genap." Lo tolol gitu. Tapi kalau karyawan, men, dapur gue, pendaringan gue, cuy. Bener. Otomatis gue tetap harus ngantor. Iyalah. Nah, terus lu mau nyuruh gue naik kendaraan umum? No way, bro. Lo bayangin kalau gue nih. Yang komuter kayak gue juga banyak. Kerja di Jakarta, rumah di Depok, di Citayam, di Bojonggede, di Banyak, Bogor. teman kantor gue juga banyak, bro. Dan mereka rata-rata sudah beralih ke kendaraan pribadi, dalam artian mereka menggunakan motor karena apa? Lebih Gue kalau gue yang sakit, bro, oke lah. masih aman ya. Ya kalau gue ya gue lah gitu. Kalau sampai Gue orang pulang rumah. ke rumah. Kalau sampai orang Anak rumah. gue, bini gue, emak gue, segala macam, adik-adik gue segala macam. Nggak kepikiran apa sama pemerintah gitu loh. Jadi ini udah sejam ngobrol sama Om Temi yang mungkin nanti bakal gue edit juga karena kepanjangan, capek juga asik. Kita siapa yang menang, kita siapa ya kan? Cuma ini sih yang bisa gue suarakan supaya peraturan itu ditinjau kembali sebenarnya. Jadi Om Temi, terima kasih Sama-sama. udah meluangkan waktunya buat gue. Jadi segitu aja dulu video dari gue kali ini sama Om Temi. See you on the next video.